minutes later. Halo guys! Pada video kali ini, saya bersama dengan keempat rekan saya dari kelompok 6 Program Studi D3 Teknologi Pop dan Kertas Universitas Riau akan memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman semua. Nah, dalam video ini, saya dan rekan saya akan membahas mengenai selulosa beserta turunannya dalam industri pop dan kertas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia selulosa dan turunannya yang diberikan oleh Bapak Aska Aman selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Walaupun pandemi masih melanda sampai sekarang, kami akan tetap memberikan edukasi melalui video animasi pembelajaran yang akan menambah wawasan teman-teman sekalian. Teman-teman udah tahu nggak sih apa saja produk turunan yang dihasilkannya? Tapi sebelum itu, teman-teman udah tahu belum program studi terkece di kampus kita tercinta ini? Belum tahu kan? Penasaran kan? Iya dong, pasti penasaran. Makanya, tonton terus ya, simak terus. Let's start it! Universitas Riau merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang memiliki berbagai fakultas dan jurusan di dalamnya. Salah satunya yaitu Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Jurusan Teknik Kimia memiliki program studi teknologi pulp dan kertas yang merupakan program studi pertama di Indonesia di bawah Kemenristek Dikti. Program studi ini adalah program studi yang baru diresmikan pada 29 Januari 2019 dan telah mendapatkan akreditasi baik pada 21 April 2020. Program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas memiliki gedung tersendiri dengan fasilitas yang memadai, didukung oleh Tanmoto Foundation dan April Group. Gedung seluas 2092 meter kubik ini memiliki 6 ruang kelas, 7 ruang laboratorium, dan 2 ruang pertemuan. Sampai sekarang, program studi ini masih terdiri dari 3 angkatan, di mana masing-masing terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Program studi ini merupakan program studi vokasi atau diploma yang mempelajari tentang proses pembuatan pulp atau bubur kertas, bahan setengah jadi menjadi hasil akhir berupa kertas, atau juga proses pembuatan keduanya secara terpisah, baik dari segi keteknikan maupun segi aplikasi operasional. Program studi ini tentunya memiliki prospek kerja yang menjanjikan, mengingat industri pulp dan kertas semakin berkembang pesat di dunia. Seiring waktu, industri pulp dan kertas juga harus berinovasi dan mengembangkan produknya, sehingga tidak termakan oleh perkembangan zaman. Pembuatan pulp dan kertas ini tentunya melibatkan bahan baku kayu dan juga bahan kimia. Selulosa menjadi komponen penting dalam pembuatan pulp dan kertas. Selulosa adalah senyawa karbohidrat kompleks yang merupakan polimer tak bercabang dari glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 beta glikosida. Selulosa juga dapat didefinisikan sebagai senyawa seperti serabut liat tidak larut dalam air dan ditemukan dalam dinding sel pelindung tumbuhan, terutama pada tangkai batang dahan dan semua bagian berkayu dari jaringan tumbuhan. Selulosa tidak pernah ditemukan dalam keadaan murni di alam, tetapi selulosa juga berasosiasi dengan polisakarida seperti lignin, pektin, hemiselulosa, dan lain-lain. Selulosa terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutannya dalam NaOH, yaitu yang pertama selulosa alfa. Selulosa alfa ini merupakan jenis selulosa berantai panjang dan tidak larut dalam larutan NaOH 17,5% yang merupakan larutan basa kuat. Selulosa ini memiliki derajat polimerisasi 600 hingga 1500 serta dipakai sebagai penentu tingkat kemungkinan selulosa, di mana semakin tinggi kadar selulosa alfa, maka semakin tinggi pula mutu dari bahannya. Yang kedua, selulosa beta. Selulosa beta ini merupakan jenis selulosa berantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5%, memiliki derajat polimerisasi 15 hingga 90 dan dapat mengendap bila dinetralkan. Yang ketiga, selulosa gamma.
selulosa gamma ini merupakan jenis selulosa yang ciri-cirinya sama dengan selulosa beta. Hanya saja yang membedakannya yaitu pada selulosa gamma ini derajat polimerisasinya kurang dari 15. Nah, selulosa memiliki sifat daya tarik antar serat yang sangat tinggi, di mana akan membentuk suatu jaringan berupa pulp. Dalam pembuatan pulp, selulosa yang diinginkan yaitu selulosa berantai panjang, sehingga untuk menghasilkan pulp yang baik, dibutuhkan minimal kadar selulosa alpanya di atas 40%. Selain digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pulp, selulosa ini banyak juga loh digunakan dalam kehidupan makhluk hidup lainnya. Peranan selulosa yaitu diantaranya yang pertama sebagai penyusun dinding sel tumbuhan, yang kedua untuk memperlancar pencernaan hewan, yang ketiga digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan berbagai produk lainnya, yang keempat digunakan sebagai bahan baku pembuatan produk tekstil seperti viscose rayon. Nah, teman-teman, tahu nggak nih, pada poin ketiga dan keempat tersebut, sebelum dijadikan kertas atau viscose rayon maupun produk lainnya, ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan. Apa saja sih tahapan proses tersebut? Mau tahu? Berikut penjelasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, proses pulping membutuhkan bahan baku utama berupa selulosa. Nah, proses pulping terbagi ke dalam dua bagian loh, yaitu kraft pulping dan dissolving pulp. Kraft pulping adalah proses pulping yang biasa digunakan untuk memproduksi kertas dengan kandungan selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan dissolving pulp adalah pulp kayu yang diputihkan atau serat kapas yang memiliki kandungan selulosa bermutu tinggi dengan kandungan resin, hemiselulosa, dan lignin yang rendah. Dissolving pulp ini mempunyai sifat khusus seperti tingkat kecerahan yang tinggi dan distribusi molekul yang seragam. Tujuan dari dissolving pulp yaitu untuk memperoleh kandungan selulosa yang murni dan seragam dengan menyediakan derajat polimerisasi. Kandungan selulosa murni yang diperoleh dalam dissolving pulp yaitu berkisar sekitar lebih dari 90%. Selain itu, lignin, hemiselulosa, dan ekstraktif dianggap sebagai kontaminan dan harus dihilangkan. Nah, teman-teman perlu kita ketahui nih, bahwa proses kraft pulp dan dissolving pulp tidaklah jauh berbeda loh. Perbedaannya hanya pada proses cooking di dalam digester. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai dissolving pulp. Di RAPP, dissolving pulp diproduksi oleh Fiberline 1 dengan kapasitas 3.200 sampai 3.500 ton per hari dan Fiberline 2 sekitar 4.200 ton per hari. Produk dissolving pulp ini akan digunakan sebagai raw material untuk pembuatan viscose staple fiber dengan tahapan alkalisasi, sentasi, dan spinning. Berikut ini tahapan-tahapan dalam proses pemasakan dissolving pulp. Proses yang pertama yaitu logging, dan unloading yang terjadi di hutan tanaman industri atau HTI. Logging merupakan proses awal dalam pembuatan pulp. Logging terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, timber crushing atau penjelajahan tegakan dilakukan untuk memperoleh data mengenai massa kayu dan lokasi kayu. Yang kedua, filling yang merupakan proses penebalan pohon. Yang ketiga, pre-benching untuk mengumpulkan pohon kayu yang sudah ditebang menggunakan ekskavator dengan maksud untuk mempermudah proses penyadaran. Yang keempat, skidding atau penyadaran dilakukan untuk menarik kayu yang sudah dikumpulkan pada tempat-tempat tertentu. Yang kelima, cross cutting atau pemotongan kayu dilakukan untuk menyesuaikan panjang gelondongan kayu yang akan dimuat ke atas truk. Yang keenam, stacking yang merupakan proses penumpukan gelondongan kayu pada daerah yang berdekatan dengan jalan angkut ke pabrik. Setelah gelondongan kayu ditumpuk, maka saatnya gelondongan kayu tersebut akan diangkut menuju pabrik dengan menggunakan truk. Sampainya di pabrik, kayu akan ditimbang terlebih dahulu dan diturunkan ke bagian woodyard dan dibawa ke wood storage yang merupakan tempat penyimpanan kayu. Kita telah melihat proses awal pada HTI. Nah, proses selanjutnya yaitu terjadi di woodyard. Woodyard merupakan tempat untuk melakukan proses tahapan wood handling. Gelondongan kayu yang berasal dari HTI dibawa dan dikumpulkan di woodyard untuk menjalani serangkaian proses. Pada tahap wood handling terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama, wood storage, yang merupakan tempat penyimpanan kayu di udara terbuka. Dari wood storage, gelondongan kayu akan dikirim ke slasher deck untuk memotong kayu yang panjangnya lebih dari 3 meter. Kemudian gelondongan kayu akan disuplai ke debarking drum menggunakan inverted conveyor. Tahap kedua, debarking, merupakan proses pemisahan kulit kayu menggunakan alat debarker. Kulit kayu harus dipisahkan karena banyak mengonsumsi bahan kimia pemasak.
Kulit kayu yang terpisah tersebut dibawa menuju ke bar storage untuk disimpan dan dijadikan bahan bakar pada power boiler. Setelah kulit kayu dikupas, maka selanjutnya kayu akan dibawa menjadi serpihan kayu chips dengan menggunakan alat penyerpi yaitu chipper. Setelah itu, chips disimpan pada chip storage. Chips tersebut kemudian disaring pada tahap chips screening untuk memperbaiki kualitas chips dan menyeragamkan ukurannya. Kemudian chips dibawa ke digester untuk proses cooking. Setelah melalui tahapan wood handling dan kayu telah diubah menjadi chips, maka sekarang mari kita lihat proses selanjutnya, yaitu proses pemasakan atau biasa disebut dengan batch cooking. Proses pemasakan ini menjadi proses yang paling penting dan utama dalam proses pembuatan pulp. Batch cooking atau proses pemasakan di dalam digester bertujuan untuk memisahkan lignin, hemiselulosa, dan bahan pengotor lainnya yang ada pada wood chips sehingga selulosa murni bisa didapatkan. Beberapa tahapan dalam batch cooking pada proses dissolving pulp yaitu: pertama, chip filling, yaitu tahapan awal proses di mana chips dimasukkan ke dalam digester. Kedua, prehidrolisis merupakan proses yang dilakukan dengan menggunakan tenaga uap dari atas maupun bawah digester. Proses ini bertujuan untuk merusak rantai hemiselulosa. Yang ketiga, netralisasi, di mana proses ini perlu dilakukan untuk menetralkan pH dalam digester, karena prehidrolisis menghasilkan pH yang asam. Kedua proses inilah yaitu prehidrolisis dan netralisasi yang menjadi pembeda antara craft pulp dan dissolving pulp. Yang keempat, hot liquor filling, di mana cairan pemasar diinjeksi ke dalam digester. Kelima, heating dan cooking, di mana pada tahap ini terjadi penetrasi cairan kimia pemasak white liquor terhadap wood chips yang menyebabkan lepasnya rantai lignin dan hemiselulosa serta pengotor lainnya yang tidak diinginkan dari selulosa. Setelah pemasakan selesai, maka reaksi harus segera dihentikan agar fiber tidak terdegradasi. Proses ini dinamakan displacement. Yang keenam, discharge merupakan tahapan untuk menggosongkan digester dengan mengeluarkan pulp. Setelah pulp dikeluarkan, pulp akan mengalami proses washing, di mana tujuannya untuk memisahkan pulp dari sisa larutan pemasak yang membersihkan pulp dari zat pengotor yang tidak diinginkan. Biasanya proses ini lebih sering disebut brow stop washing. Kemudian pulp mengalami proses screening yang dilakukan untuk memisahkan serat pulp kasar dan kotoran yang masih tersisa pada pulp. Selanjutnya ada proses teknotik yang merupakan proses pemisahan kayu yang tidak dimasak atau knot dari campuran pulp dengan menggunakan alat deknoter. Proses selanjutnya yaitu delignifikasi oksigen yang bertujuan untuk menghilangkan kadar lignin yang masih tersisa pada pulp dengan menggunakan oksigen dan NaOH untuk melarutkannya, di mana setelah proses tersebut akan dilanjutkan dengan proses blacking yang bertujuan untuk memutihkan dan mencerahkan pulp dengan menggunakan bahan kimia pemutih seperti ClO2, ozon, hidrogen peroksida, dan lainnya. Tahap selanjutnya yaitu stock preparation yang bertujuan untuk membersihkan pulp dan mengatur kondisi operasi pembentukan lembaran pulp. Kemudian ada proses wet end yang terjadi di forming section dan press section yang berfungsi untuk membentuk lembaran pulp dan menghilangkan kandungan air dengan secara gravitasi dengan pengepresan sebelum masuk ke dalam tahap drying. Drying merupakan proses pengeringan lembaran pulp hingga mencapai kadar air 10%. Setelah itu, lembaran pulp akan dipotong menjadi ukuran balai yang akan siap dibentuk, dibungkus dan diikat ke dalam bentuk balai pulp. Dissolving pulp yang telah ready dalam bentuk balai tersebut akan siap ditransformasikan ke berbagai penjuru dunia. So, kita telah melihat proses panjang dalam pembuatan dissolving pulp. Nah, perlu teman-teman ingat, seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, bahwa dissolving pulp ini juga dapat digunakan kembali untuk memproduksi viscose staple, yang nantinya viscose staple tersebut akan digunakan untuk memproduksi produk-produk tekstil. Bagaimana sih proses pembuatan viscose staple? Yuk kita lihat sama-sama. Bahan baku dari viscose rayon adalah dissolving pulp yang mengandung selulosa murni. Nah, sebelum masuk ke proses pembuatannya, kalian tahu nggak sih apa itu viscose rayon? Perlu teman-teman ketahui, pakaian yang kita pakai sekarang ini terbuat dari viskos loh. Super genius. Viskos sebenarnya adalah jenis lain dari rayon, atau bisa dibilang hasil dari pengembangan rayon itu sendiri. Rayon adalah serat buatan semi-sintesis yang diproduksi dan dihasilkan dari hasil regenerasi selulosa. So, udah pada tahu kan sekarang apa itu viskos rayon? Yuk kita lanjut ke proses pembuatan rayon viskos staple. Selulosa direndam dalam larutan soda akustik NaOH sehingga berbentuk alkali selulosa.
Soda yang berlebihan dapat dihilangkan dengan cara ditekan atau di-pressing. Selanjutnya, selulosa diumpankan ke dalam mesin penghancur hingga membentuk remahan putih halus yang disebut dengan white crumb. Kemudian ditambahkan karbon disulfida atau CS2 di mana selulosa soda akan bereaksi membentuk kram kuning selama proses kimia sanitasi. Kram kuning kemudian dilarutkan kembali ke dalam larutan NaOH yang meregangkan ikatan hidrogen pada selulosa, sehingga menghasilkan larutan yang sangat kental yang disebut dengan viscose solution. Larutan viskos dimasukkan ke dalam bak asam sulfat atau H2SO4 dan selulosa yang berasal dari viskos dibuat ulang atau diregenerasi menjadi serat kontinu atau serat tau yang ditarik melalui unit peragangan pertama dan kedua. Di antara unit peragangan tersebut dilakukan proses pencucian untuk menghilangkan karbon disulfida. Serat tau tersebut akan dipotong menjadi ukuran yang lebih pendek yang disebut dengan serat staple. Serat rayon staple kemudian diletakkan di atas konveyor melewati serangkaian proses pencucian dan pemutihan. Setelah itu, serat dikeringkan dan dikirimkan ke bell pressing untuk proses baling. Itulah cinta segitiga viskos rayon. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenal apa saja sih produk-produk turunan yang dapat dihasilkan oleh dissolving pulp. Let's find it! Dissolving pulp akan diproses menjadi benang-benang yang kemudian akan menghasilkan produk-produk tekstil seperti kain dan lainnya. Serat staple dalam bentuk balai akan diolah menjadi benang-benang berikut. Proses dalam pembuatan benang. Proses yang pertama yaitu preparasi bahan. Kemudian, serat staple tersebut dimasukkan dalam blow machine yang bertujuan untuk mencampur serat pada proses blowing. Akan membuka gulungan gumpalan serat, membersihkan kotoran serta membuka gulungan lem. Proses berikutnya yaitu carding yang bertujuan untuk membuka gulungan gumpalan serat lebih lanjut, di mana untuk membuat serat-serat tersebut menjadi sliver. Setelah itu, sliver akan mengalami proses peregangan yang disebut drawing sehingga akan mengalami pengecilan dan kesejajaran atau pelurusan. Kemudian, proses selanjutnya yaitu dilakukan proses combing, di mana merupakan proses penyisiran serat agar menjadi lurus, sejajar, dan teratur, di mana benang yang dihasilkan disebut benang comb atau benang sisir. Setelah itu dilakukan proses roughing yang terdiri dari peregangan atau drafting, pemberian antihan atau twisting, dan penggulungan atau winding. Sliver roughing tersebut akan mengalami proses spinning dan diubah menjadi benang yang diinginkan. Viskos memang turunan dari selulosa yang digunakan untuk menghasilkan beberapa produk woven atau keanyaman dari benang. Namun ada juga yang menghasilkan dalam produk non-woven, misalnya seperti masker bedah, tisu basah, masker kain berbahan viskos, pembalut luka, diapers, kacamata, kosmetik, dan lainnya. Apa sih woven dan non-woven itu? Woven dan non-woven merupakan turunan selulosa dari dissolving pulp, di mana woven adalah bordir halus yang biasanya digunakan untuk pembuatan patch, emblem, atau logo jersey chinil atau KW ori dengan menggunakan benang halus sehingga menghasilkan produk yang halus. Hasil produk woven ini masih harus diproses kembali untuk dijahit atau dibordir aplikasi ke kaos atau produk konveksi lainnya yang tentunya akan mengalami penambahan waktu dan biaya lagi. Semakin banyak warna yang digunakan akan membuat harga semakin mahal. Sedangkan non-woven adalah serat tekstil yang tersusun dari lignin tertentu yang biasanya disebut sebagai produk bukan anyaman. Kain non-woven secara umum didefinisikan sebagai lembaran-lembaran atau struktur jaringan yang dirangkai bersama dengan melibatkan serat atau filamen secara mekanis, termal, atau kimia. Non-woven ini juga merupakan lembaran berpoli atau berlumbai yang dibuat langsung dari serat yang terpisah, plastik cair atau film plastik, di mana proses pembuatannya tidak dilakukan dengan cara ditenun atau dirajut, tetapi seratnya dapat langsung dibuat menjadi kain tanpa harus dijadikan benang terlebih dahulu. Secara sederhananya, kain non-woven ini adalah kain rekayasa yang memiliki batas pemakaian, entah itu kain sekali pakai atau kain yang sangat tahan lama. Setelah kita mendengarkan video penjelasan dari awal hingga akhir tersebut, dapat ditarik kesimpulannya yaitu 1. Selulosa merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang tersusun atas glukosa atau sering disebut dengan polisakarida. Kedua, selulosa dapat ditemukan dalam berbagai tanaman yang ada di alam dan selulosa juga banyak digunakan untuk pembuatan pulp dan kertas. Yang ketiga, proses pulping terbagi menjadi dua proses, yaitu craft pulp dan dissolving pulp.
Kraft pulp adalah pulp yang mengandung hemiselulosa dan selulosa yang biasanya digunakan dalam pembuatan pulp. Sedangkan dissolving pulp adalah pulp yang mengandung selulosa murni, yaitu sekitar 90% lebih dengan tingkat resin, hemiselulosa, serta lignin yang sangat rendah, yang biasanya digunakan dalam pembuatan produk-produk tekstil dari viscose rayon. 4. Dalam industri pulp dan kertas, tidak hanya menghasilkan kertas saja, tetapi juga akan menghasilkan produk tekstil, baik dari produk woven, yaitu pakaian, ataupun produk non-woven, yaitu tisu basah, diapres, masker wajah, dan lainnya. Yang kelima, selulosa juga memiliki sifat kemampuan mengikat yang sangat kuat, sehingga cocok dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan pulp. Nah, itulah tadi penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai selulosa beserta turunannya. Nggak kerasa ya, banyak sekali loh hal-hal yang dapat kita bahas mengenai selulosa. Sekian video edukasi yang dapat kami bagi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Gimana video tadi? Menarik kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mau tahu keseruan lainnya dari prodi kami? Ayo bergabung di Prodi Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Tetap semangat, pantang menyerah, dan terus bermimpi. Goodbye!